Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Kak Wahid pada pembelajaran kelas 4 tema 5 subtema 3. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, materi menuliskan informasi dalam teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi dan informasi apa saja yang harus kita ketahui dalam teks non-fiksi? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Kebenarannya bisa dibuktikan, ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan kebenarannya bisa dibuktikan. Nah, dalam teks non-fiksi itu dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Salah satunya yaitu teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi tentang latar belakang pengarang atau seorang tokoh. Pada pelajaran kali ini kita akan mencari informasi tentang latar belakang tokoh pahlawan. Pahlawannya siapa? Ya, salah satu pahlawan nasionalis kita, ya. Nanti kita bahas sama-sama. Selanjutnya, menuliskan informasi berdasarkan gambar atau tabel, kita bisa menemukan informasi penting. Nah, pada tabel atau gambar kita bisa melihat dan bisa menentukan informasi penting apa saja yang bisa kita ambil. Nah, misalkan gambar seorang pahlawan. Nah, kita harus mengetahui pahlawan itu siapa namanya dan latar belakangnya seperti apa. Nah, untuk mencari informasi pada gambar dan dijadikan sebuah teks dalam bentuk tabel, kita harus melakukan beberapa hal, ya. Menuliskan informasi berdasarkan teks non-fiksi. Nah, kita harus mengetahui isi teks non-fiksi itu apa saja. Nah, pada teks non-fiksi kita dapat menemukan informasi yang penting. Untuk mencari informasi pada teks tersebut, kita harus melaksanakan atau melakukan beberapa hal. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kita harus membaca teks secara seksama, secara runtut, dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir, ya. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, memahami isi teks setiap paragrafnya. Nah, setiap paragraf itu pasti ada inti dalam sebuah bacaan. Nah, kalian harus paham dulu setiap isi paragraf itu apa isinya. Nah, yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam teks. Kak Wahid ulangi, yang ketiga adalah mencatat hal-hal penting dalam teks. Biasanya hal-hal penting itu dituangkan dalam bentuk kalimat utama, ya. Biasanya hal-hal penting itu dituangkan dalam bentuk kalimat utama. Nah, itu sebagai pokok pembahasan untuk membahas tentang hal-hal penting tersebut. Yang selanjutnya, misalnya, kamu sudah membaca tentang perjuangan pahlawan Tuanku Imam Bonjol, kalian harus memahami isi informasi tentang pahlawan Tuanku Imam Bonjol tersebut. Misalnya, Tuanku Imam Bonjol merupakan pahlawan nasional dari Indonesia. Yang kedua, Tuanku Imam Bonjol berjuang melawan Belanda demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dua hal tersebut merupakan informasi penting, ya. Kenapa bisa dikatakan informasi penting? Karena membahas tentang pahlawan Tuanku Imam Bonjol yang merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Dan Tuanku Imam Bonjol itu sebagai pahlawan untuk berjuang melawan Belanda demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itulah salah satu contoh mencari informasi penting atau informasi yang harus kita cari dalam teks biografi pengarang atau teks biografi salah satu tokoh. Kalau kalian sudah paham tentang langkah-langkah melakukan beberapa hal tentang mencari informasi teks
berdasarkan teks biografi pahlawan. Sekarang kita bagaimana menuliskan informasi berdasarkan teks tersebut, ya. Langkah-langkah menuliskan informasi berdasarkan teks tersebut menjadi sebuah tabel. Nah, kalian harus melakukan 3 hal, ya. Yang pertama, kalian harus membaca dan menentukan informasi yang penting, ya. Yang kedua, membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut, ya. Kak Wahid ulangi, yang kedua membuat pertanyaan berkaitan dengan tokoh tersebut. Kalau menuliskan pertanyaan berarti itu berkaitan dengan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu biasanya ditandai dalam sebuah kalimat, itu pasti ada kalimat tanyanya. Biasanya dalam membuat kalimat tanya itu menggunakan beberapa kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, contoh, apa yang terjadi pada peristiwa, misalkan peristiwa 2 November 2008. Apa yang terjadi dalam peristiwa 2 November tahun 2008? Yang kedua, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Dan keempat, bagaimana peristiwa itu terjadi? Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, kalau kalian sudah bisa membuat kalimat tanya, ya, kalian bisa menentukan, oh ini kalimat tanya yang sesuai dengan informasi pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menuliskan informasi penting ke dalam tabel dengan kalimat yang baik dan benar, ya. Kalimat yang baik dan benar berarti itu kalimat yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, atau berdasarkan apa? Tata bahasa kalimat yang baik, mengandung subjek, predikat, objek, ya, itu. Yang selanjutnya, menyebutkan informasi tentang sifat kepahlawanan menggunakan tabel. Kita dapat menuliskan informasi penting pada sebuah tabel. Hal ini dapat mempermudah kita mengingat isi teks, dan kita lebih mempermudah untuk meruntutkan hal-hal apa saja yang bisa kita tulis berdasarkan teks tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kita bisa menentukan sikap pahlawan itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui sikap-sikap pahlawan seperti apa saja, ya, yang harus kita ketahui. Ada beberapa sikap pahlawan yang harus kita ketahui. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, bekerja keras. Yang keempat, sangat berani. Yang kelima, tekun dan memiliki jiwa nasionalisme. Itulah beberapa sikap yang ada pada pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ya, untuk lebih jelasnya silakan kalian melihat contoh berikut ini. Nanti Kak Wahid akan membacakan sebuah teks, kemudian nanti Kak Wahid akan menampilkan hasil menuliskan informasi dalam bentuk tabel, ya. Simak teks dan contoh berikut ini, ya. Contoh, perjuangan Sutomo. Sutomo atau dikenal dengan panggilan Bung Tomo tercatat sebagai pahlawan nasional sejak 2 November 2008. Bung Tomo lahir di Kampung Bluran di pusat kota Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1820. Sutomo juga pernah bekerja sebagai jurnalis lepas pada harian Soera Domoen. Setahun kemudian menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat.
Sejak kedatangan sekutu dan pasukan Nika di Surabaya, Bung Tomo berjuang mati-matian untuk mempertahankan Surabaya dari cengkraman sekutu dan Nika. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu, dan tanggal 10 November 1945 dikenal sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks cerita pahlawan Bung Tomo, dapat diambil informasi dan dibuat tabel sebagai berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Bung Tomo? Dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Bung Tomo? Apa yang kamu tentang Bung Tomo? Yang pertama, Sutomo atau dikenal dengan panggilan Bung Tomo tercatat sebagai pahlawan nasional sejak 2 November 2008. Bung Tomo lahir di Kampung Bluran di pusat kota Surabaya 3 Oktober 1820. Yang kedua, Sutomo juga pernah bekerja sebagai jurnalis lepas pada harian Suerado Moen. Setahun kemudian menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Yang ketiga, Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu, dan tanggal 10 November 1945 dikenal sebagai Hari Pahlawan. Kemudian, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Bung Tomo? Siapakah orang tua Bung Tomo? Pertanyaan kedua, bagaimana latar pendidikan Bung Tomo? Yang ketiga, pada usia berapa Bung Tomo wafat? Pada tabel tersebut dijelaskan apa yang kamu ketahui tentang Bung Tomo sudah dijelaskan pada tabel tersebut. Dan yang kedua, informasi berkaitan pada tabel tersebut yaitu apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Bung Tomo. Nah, itu ada 3 pertanyaan. Nah, itu merupakan contoh pertanyaan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bung Tomo. Itulah contoh tentang bagaimana kita menuliskan informasi pada teks non-fiksi dalam bentuk tabel. Di situ sudah tertulis tentang informasi apa saja yang harus kalian ketahui dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dari teks tersebut. Jelas ya tentang materi yang sudah Kak Wai jelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Silahkan dicatat dan ditulis dalam buku tugas kalian. Jangan lupa buku tugas bahasa Indonesia. Tugasnya, carilah informasi tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Misalnya Cut Nyak-Dien, Pangeran Diponegoro, Soekarno, atau Bung Hatta. Tuliskan informasi apa saja yang kamu ketahui dalam bentuk tabel. Tabelnya sesuai contoh yang sudah Kak Wahid jelaskan tadi ya. Semoga materi pembelajaran kali ini bisa menambah informasi dan menambah wawasan adik-adik sekalian. Dan semoga bermanfaat. Kak Wahid cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.